Hai teman-teman, salam sehat dari saya. Perkenalkan, nama saya Dea Rebeka Luman Raja. Saya adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran di Universitas Prima Indonesia di Medan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin membagikan sedikit edukasi mengenai tata laksana COVID atau coronavirus untuk pasien DM atau diabetes mellitus. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih COVID itu dan apa sih diabetes mellitus. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dua variabel itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang virus corona atau yang bisa disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. Nah, ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini karena infeksi virus yang disebut dengan COVID-19, coronavirus. Nah, jadi virus corona yang menyebabkan penyakit ini. Kemudian coronavirus itu adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Jadi pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pada pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, yaitu pneumonia. Kemudian secara umum gejala coronavirus ini ada 3, yaitu demam. Demamnya itu di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan sesak napas. Tetapi dengan 3 gejala umum yang tadi itu, kita belum bisa untuk mendiagnosa pasien dengan COVID. Jadi ada lagi tambahan gejalanya seperti diare, sakit kepala, kehilangan penciuman, jadi kita tidak bisa mencium bau-bauan, kehilangan pengecap rasa, kemudian ada ruam-ruam di kulit. Nah, kemudian gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul waktunya 2 hari sampai 2 minggu. Jadi setelah kita mengalami gejala ini, sebaiknya kita pergi ke dokter untuk memeriksakan. Baik, setelah saya menjelaskan tentang COVID, sekarang saya akan menjelaskan yang kedua tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang dimana artinya menurut WHO tahun 2016, diabetes mellitus sendiri adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Kemudian ada berapa tipe sih diabetes mellitus ini? Diabetes mellitus itu ada tipe-tipenya, tapi yang umum itu ada 2, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Di mana yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 itu hasil dari kehancuran sel beta pankreas. Biasanya menyebabkan defisiensi insulin yang absolut atau tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 ini hasil dari gangguan sekresi insulin yang progresif yang menjadi latar belakang terjadinya resistensi insulin, kekurangan insulin. Karena sekresi insulinnya terganggu, jadi menyebabkan resistensi insulin. Kemudian, diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe diabetes yang paling banyak dialami oleh seseorang di dunia dan paling sering disebabkan karena berat badan yang berlebihan, kemudian dan aktivitas fisik yang kurang. Gejala diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 umumnya sama, yaitu yang pertama ada poliuri atau kencing terus-menerus dalam 9 jumlah yang banyak dalam 1 hari, polidipsia atau rasa cepat haus, polifagia rasa cepat lapar, penurunan berat badan yang secara drastis yang tidak diketahui gejalanya, kemudian penurunan penglihatan dan kelelahan. Baiklah, itu sedikit penjelasan saya mengenai coronavirus dan diabetes mellitus. Nanti teman-teman juga bisa. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang coronavirus dan diabetes mellitus. Kemudian dari judul video saya kan sudah kelihatan, saya ingin membagikan edukasi tentang bagaimana sih tata laksana untuk pasien diabetes mellitus yang terkena COVID. Yang pertama itu kita dapat yang paling umum kan diabetes mellitus tadi kan saya telah menjelaskan tadi, diabetes mellitus itu biasanya terjadi karena kekurangan aktivitas fisik. Nah, jadi kita lebih memperbanyak aktivitas fisik kita, tapi tidak yang berat, yang sedang saja. Jadi kita rutin melakukan aktivitas fisik. Coronavirus sendiri pun kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik itu sangat baik, apalagi saat matahari terik, itu sangat baik untuk membunuh kuman coronavirus di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan aktivitas fisik yang rutin, dapat juga menurunkan insulin dalam tubuh kita sebagai pasien diabetes. Kemudian pengalaman dari berbagai negara yang mengalami pandemik SARS-CoV-2 atau COVID-19, baik di Wuhan atau Tiongkok, yang dimana ini tempat awalnya berasal dari COVID-19 ini, berasal
hingga Eropa dan Amerika. Semua sepakat mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sangat sulit dihadapi oleh semua pasien yang penderita diabetes mellitus, sehingga tidak ada cara lain yang dapat dilakukan selain menaati anjuran dari pihak berwenang dan nasihat, contohnya dari dokter atau dari pihak puskesmas, atau pokoknya dari yang mengedukasi kita tentang menjalankan tata laksana COVID pada pasien diabetes mellitus. Kemudian contohnya bagaimana, seperti social distancing, physical distancing, tetap di rumah selama masa pandemik dan hindari stres. Kemudian konsumsi obat yang direkomendasikan oleh dokter secara rutin dan tepat waktu sesuai anjuran, dan selalu memastikan terbukanya akses konsultasi online atau via WA kepada dokter. Jadi kita setiap waktu itu bisa konsultasi kepada dokter. Jika contohnya misalnya obatnya habis, apakah ada yang lagi tambah, dosisnya bagaimana. Terus jika misalnya kita mau keluar rumah, kita juga tanya sama dokter, gimana dokter, saya pengen keluar rumah, mungkin ada keperluan yang mendesak di luar. Jadi dokter bisa memberitahu bagaimana perlengkapan kita untuk keluar rumah, untuk lebih menjaga diri kita agar terhindar dari virus. Karena di luar itu kan banyak virus corona, banyak orang yang terkena, jadi kita kan takut terkena juga. Jadi supaya ada perlindungan diri dari kita, seperti itu. Terus mendapatkan arahan untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas kesehatan. Nah, balik lagi tadi, kualitas kesehatan itu bisa didapatkan dari olahraga. Yang paling penting itu kita olahraga sih, latihan fisik. Jadi latihan fisik itu kan juga berpengaruh dalam gula darah. Latihan fisik dapat menurunkan gula darah. Gula darah sangat berpengaruh pada pasien diabetes. Nah, dari penjelasan saya di atas dapat kita simpulkan bahwa penderita diabetes mellitus sangat rentan terhadap infeksi bakteri maupun virus karena kadar gula darahnya yang tinggi. Jadi kita dapat menurunkan kadar gula darah kita dengan apa? Kuncinya satu dengan latihan fisik. Nah, kemudian di situ kita juga dapat meningkatkan imun tubuh kita agar terhindar dari virus corona. Kemudian tingginya kadar gula darah ini menyebabkan kerusakan sel-sel endotel dan jaringan di berbagai jaringan. Kemudian serta mengganggu fungsi antibakteri dan neutrophil. Dan apabila terinfeksi dengan SARS-CoV-2 atau COVID-19, pasien dengan diabetes mellitus akan mengalami kondisi yang sangat buruk dibandingkan pasien yang tidak mengalami diabetes mellitus. Kemudian oleh karena itu sangat disarankan agar penderita DM mematuhi dengan ketat anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol COVID-19, yaitu dengan social distancing, physical distancing, serta tetap tinggal di rumah selama wabah SARS-CoV-2 masih berlangsung di luar. Atau jikapun kita ingin keluar dengan keperluan mendadak, kita dapat melindungi diri kita, contohnya dengan mencuci tangan dengan rajin, pakai hand sanitizer, pakai masker. Kemudian bagi penderita diabetes mellitus harus rajin melakukan pengontrolan gula darah. Kemudian jadi kita bisa melihat gula darah kita meningkat, jadi kita bisa menyeimbangkan dengan latihan fisik kita. Latihan fisik kan juga bagus untuk pasien dengan COVID-19. Untuk menghindari COVID-19, contohnya bisa kita berjemur atau berjalan kaki selama 1 jam atau 30 menit. Jadi sedikit anjuran edukasi untuk pasien diabetes mellitus dan yang terinfeksi COVID-19. Kita dapat menggunakan obat-obatan yang dianjurkan dokter secara rutin. Baik teman-teman, sekian edukasi dari saya mengenai tata laksana COVID pada pasien diabetes mellitus. Jika ada kurangan atau ada kesalahan omongan saya, perkataan saya, dan ilmu yang saya bagikan, saya minta maaf terlebih dahulu. Untuk teman-teman semua yang menderita diabetes mellitus, dapat mendengarkan video ini untuk mengedukasi ke depannya harus gimana. Dan untuk juga teman-teman yang tidak menderita diabetes mellitus, tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Salam sehat dari saya. Terima kasih.